Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada Zoom ini. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk hari ini adalah temanya tentang sistem komunikasi data. Jadi, di sini akan dijelaskan secara umum saja bagaimana data itu dapat berkomunikasi. Jadi kalau contohnya misalkan kalian mengirim pesan WA atau menelpon teman kalian, itu kan ada dua device yang berinteraksi ya, yaitu handphone dan handphone. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kok bisa ya kita ngetik sesuatu di handphone kemudian tampil di handphone teman kita, atau kita ngomong dari Yvette, kemudian teman kamu yang di Tegal misalkan bisa mendengar. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi data. Jadi sebenarnya apa sih sistem komunikasi data itu? Jadi sistem komunikasi data itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih perangkat dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang lebih luas. Jadi di sini intinya adalah proses penerimaan ya, data dari dua perangkat atau lebih. Kalau dua perangkat tadi contohnya handphone kamu dan handphone temanmu. Kalau yang lebih dari dua perangkat bisa juga contohnya kamu mengirimkan pesan di grup, itu kan ada beberapa perangkat atau device yang bisa melihat pesan kamu seperti itu. Kemudian data adalah semua informasi yang berbentuk digital ya. Ada bit. Nah, disebut dengan bit itu terdiri dari 0 dan 1. Ini yang pengertian dari sinyal digital juga, nanti kita pelajari. Kemudian tujuannya apa sebenarnya dari sistem komunikasi data ini? Jadi tujuan dari sistem komunikasi data itu, dengan sistem komunikasi data kita dapat memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar dengan efisien tanpa kesalahan dan juga ekonomis ya. Kemudian dapat memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrolnya. Selanjutnya, mempermudah pengelolaan dan pengaturan data sehingga lebih hemat waktu. Kemudian data didapat langsung dari sumbernya sehingga lebih handal. Dan yang terakhir, mempercepat penyebarluasan informasi. Oh ya, kalau ada yang ingin bertanya bisa tanyakan langsung di kolom chat ya. Ketik saja di kolom chat pertanyaannya. Nanti kita jawab di akhir presentasi. Nah, kemudian komponen dasarnya itu apa saja dalam sistem komunikasi data? Di sini saya contohkan antara komputer dan komputer ya. Bisa juga handphone dengan handphone sama saja. Yang pasti di dalam komponen dasar sistem komunikasi data itu pasti terdapat yang pertama adalah message, pesannya, sender, si pengirim, receiver, si penerima, medium ini medianya apa ya? Apakah kabel, apakah frekuensi radio, kemudian yang terakhir adalah protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol itu adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Nah, jadi setiap komputer itu pasti memiliki protokol. Protokol juga dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Di sini saya ada ilustrasi ya, di mana terdapat perbandingan antara protokol manusia dan protokol jaringan komputer di sini. Bisa kita lihat yang sebelah kiri. Sebelah kiri, ini adalah komunikasi antara dua manusia ya. Dia nyebut hai, kemudian mereka buat janji,
misalkan ketemu jam 2. Nah, jadi kedua orang ini, antara pria dan wanita ini, mereka bisa saling menerima informasi yang sama-sama mereka ucapkan. Nah, bagaimana dengan di komputer ya? Komputer itu kita ada yang namanya TCP connection request. TCP ini adalah alamat dari tiap-tiap komputer. Jadi setiap komputer, setiap server, dia memiliki TCP IP sendiri-sendiri. Kemudian dari dia request connection, kemudian di komputer lainnya atau server juga bisa, dia akan melakukan respon. Responnya apa? Nah, misalkan si sendernya dia mengirimkan, meminta request www.abc.com. Nah, nanti si servernya atau komputer lainnya dia bisa menampilkan apa yang di-request oleh komputer sebelumnya. Ini contoh analogi protokol manusia dan protokol komputer ya. Nah, kemudian di sini akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu TCP/IP. TCP/IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP/IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kemudian juga protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, jadi ini sini ada gambar dua buah komputer. Ya. Jadi setiap komputer ini memiliki TCP/IP atau alamat IP yang pasti berbeda-beda. Untuk komunikasi data itu dapat berlangsung, maka kedua komputer ini harus saling mengetahui masing-masing TCP/IP receivernya ya. Jadi komputer A harus bisa terhubung ke komputer B dengan mengetahui IP dari komputer B. Jadi intinya seperti itu. Kemudian data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini disebut dengan TCP/IP stack. Kemudian pada TCP/IP terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer juga. Nah, jadi ini contoh dari TCP/IP protokol stack. Ini kalau kalian yang dari SMK TKJ mungkin udah tahu ya tentang OSI layer. Ini adalah bagian dari OSI layer. Jadi nanti tiap komputer itu akan bekerja pada tiap layernya, di mana tiap layer memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Untuk penjelasan nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya tentang OSI layer. Nah, ini contoh dari bagaimana saat kita browsing dan kita mendapatkan informasi. Misalkan kita membuka http www.facebook.com misalkan. Jadi urutannya kalau dibikin layer, maka yang pertama bekerja adalah aplikasi. Aplikasi itu apa? Aplikasi itu adalah browsernya. Si browsernya itu siapa? Ya bisa si Chrome, bisa si Mozilla Firefox, kemudian transport tadi yang TCP tadi ya, melakukan komunikasi melalui TCP. Jadi laptop ini dihubungkan ke TCP/IP-nya si servernya, targetnya. Kemudian ke networknya, ke jaringannya, apakah menggunakan SPDY, apakah menggunakan BizNet, ISP yang lainnya juga bisa ya. Kemudian yang terakhir adalah data link layer. Kemudian sama juga di posisi si targetnya atau di web servernya, sama kebalikannya, dan akhirnya si targetnya atau web server ini dapat menampilkan apa yang kita request. Jadi facebook.com nanti akan tampil juga di aplikasi kita, yaitu di browser kita,
halaman dari Facebook, contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang model komunikasi data. Ini yang paling dasar sekali ya dari model komunikasi data. Yang pertama adalah simplex, ya, yaitu komunikasi satu arah. Satu arah itu contohnya siaran radio, siaran televisi. Jadi si penerima itu tidak bisa melakukan respon kepada si pengirim. Ini seperti itu. Kemudian yang kedua adalah duplex. Duplex ini ada dua macam ya, ada half duplex dan ada full duplex. Nah, yang half setengah dapat melakukan komunikasi dua arah tapi tidak dalam waktu bersamaan. Jadi bergantian. Contohnya walkie-talkie. Jadi tidak bisa bersamaan. Jadi harus bergantian ya. Misalkan si A dulu ngomong, kemudian setelah A selesai ngomong, baru B dapat ngomong gantian seperti itu. Kemudian yang full duplex itu dia komunikasi dua arah dan dapat menerima informasi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya telepon, handphone, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah media pengirimannya. Itu ada jaringan kabel yang pertama atau wire ya. Itu ada kabel UTP, kabel STP. Ini sama-sama bisa digunakan untuk jaringan internet. Bedanya apa? UTP dan STP. Kalau UTP itu tidak ada shield-nya, tidak ada pelindungnya. Kalau yang STP itu ada pelindungnya, sehingga lebih awet dan lebih mahal ya STP kabel. Kemudian ada kabel koaksial. Kabel koaksial contohnya di kabel antena TV ya, itu termasuk jenis koaksial kabel. Kemudian terakhir ada kabel fiber optik. Fiber optik ini yang lagi paling banyak digunakan saat ini ya, fiber optik untuk ISP yang ada. Sekarang sudah menggunakan hampir semuanya fiber optik. Kemudian yang jaringan wireless atau nirkabel atau yang tanpa kabel itu ada 3. Dan gelombang radio, gelombang mikro, dan satelit. Bedanya apa sih gelombang radio dan gelombang mikro? Bedanya itu adalah di jarak frekuensinya. Jadi kalau di frekuensi gelombang radio dapat mengambil nilai dari 300 GHz sampai 3 kHz ya. Jadi range-nya segitu, sedangkan gelombang mikro hanya 300 GHz sampai 300 MHz. Panjang gelombang radio itu dapat mencapai 100 km ya maksimal. Kemudian panjang gelombang mikro dia hanya sampai 10 meter. Itu mengapa untuk komunikasi yang digunakan adalah gelombang radio, dan untuk industri peralatan itu digunakan gelombang mikro. Kemudian yang terakhir adalah satelit ya. Satelit ini medianya itu menggunakan gelombang radio dan gelombang mikro. Gelombang radio itu digunakan dari misalkan stasiun bumi mau mengirimkan ke satelit yang ada di luar bumi, itu memakai gelombang radio. Kemudian setelah diterima oleh komputer di satelit yang ada di luar bumi, itu prosesnya akan diproses oleh gelombang mikro. Jadi mudahnya seperti itu untuk pengertiannya. Gelombang radio, gelombang mikro, dan satelit. Nah, kemudian ada yang namanya juga sinyal. Sinyal itu ada 2, sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal analog itu sinyal berupa gelombang elektromagnetik yang berbentuk sinusoidal ya. Jadi grafiknya grafik sinus ya. Mungkin kalian masih ingat pelajaran matematika ya. Ada gelombang sin, gelombang tan, gelombang cos ya. Nah, jadi kalau yang sinyal analog itu gelombang sinus ya. Cirinya memiliki amplitudo dan frekuensi. Kerugiannya, semakin jauh gelombang merambat akan semakin melemah. Kemudian juga terdapat interferensi atau gangguan elektrik atau noise. Oleh karena itu membutuhkan amplifier. Jadi kenapa kalau kalian suka main sound system, pasti membutuhkan ampli ya, agar suaranya lebih bagus, lebih stabil. Dan yang terakhir adalah sinyal digital atau discrete.
Jadi sinyal digital itu tersusun dari kombinasi bit 0 dan 1, hanya 0 dan 1. Kelebihannya mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi. Penggunaan informasi yang berulang-ulang tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi. Kemudian informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk dan dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif.